Hey guys, Gin di sini. Welcome back to our YouTube channel. Kayak gitu nggak sih biasanya openingnya orang-orang? Ngomong-ngomong soal orang-orang nih ya, kalau nanyain soal kripto, paling sering tuh nanya koin apa sih yang bagus untuk dibeli atau blockchain apa sih yang punya prospek paling bagus? Iya benar, itu udah template sih. Atau enggak sekarang waktu yang tepat belum untuk beli Bitcoin atau Ethereum gitu misalnya. Seperti yang teman-teman tahu kan, dua koin itu yang punya market cap paling gede. Orang-orang tuh cenderung ngerasa aman lah ya megang dua koin itu. Padahal ya, investor itu mau institusional atau retail nggak selalu nyari aman. Mereka juga lebih pentingin return juga. Dan yang market cap-nya gede nggak selalu lebih bagus risk reward-nya. Contoh nih, sepanjang tahun 2021, risk reward-nya itu lebih bagus kalau kita investasi di altcoin seperti Luna, Matic, Solana, Avax. Nah, yang jadi pertanyaan utamanya kan gimana cara kita memvaluasi project crypto? Bisa nggak sih cara analisa saham perusahaan dipakai untuk analisa project crypto? Sebelum bahas gimana caranya memvaluasi blockchain, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita karena bakal di-update rutin nih tiap minggunya. Berawal dari pertanyaan itu, kita bareng-bareng nge-research beberapa perbandingan valuasi saham dan kripto. Banyak orang ngerasa ngitung valuasi saham lebih gampang, karena jelas bentuk fisiknya, perusahaan, ada laporan keuangan yang diterbitin tiap kuartal, atau tahunan di mana kita bisa ngeliat nih perusahaan generate profit atau rugi. Nah, investor ini percaya kalau harga saham bakal naik kalau perusahaan beroperasi dengan baik dan mencetak laba, yang dimana laba ini ngasih manfaat nyata buat pemegang saham dalam bentuk dividen yang dibayar. Kenyataannya ya, nggak semua perusahaan yang mencetak profit itu memilih untuk bagiin dividen juga. Ada yang milih pakai profit tadi untuk bayar utang, atau investasi buat ekspansi lagi. Contohnya Amazon nih, mereka nggak bayar dividen selama 30 tahun. Yang berarti sebenarnya mau gimana pun Amazon beroperasi, mau dia untung atau rugi, pemegang saham juga nggak terima keuntungan real langsung dari laba yang dicetak Amazon. Bener nggak? Investor cuma dapat keuntungan dari kenaikan harga Amazon karena ada yang mau bayar lebih tinggi dari harga saham Amazon yang sekarang. Yes, logikanya emang kayak gitu. Nah, kalau dibandingin sama project crypto, instead of kita ngelihat blockchain sebagai company, blockchain itu lebih mirip kayak negara loh. Jadi semakin gede platform blockchain-nya, maka makin gede aktivitas ekonomi yang ada di dalam blockchain. Yang artinya, makin valuable pula currency atau native token blockchain. Karena kita sebagai user blockchain butuh native token kan untuk bayar semua kegiatan transaksi di platform. Sama halnya, kita butuh rupiah untuk bayar semua transaksi di Indonesia. Terus valuasinya gimana sebagai negara? Ribet emang, terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangin. Tapi menurut kita, ini point of view dan kerangka berpikir yang menarik untuk dipakai. Investor sering menilai kondisi ekonomi negara dari kondisi mata uang negara tersebut. Kondisi ekonomi dibilang sehat kalau mata uang negaranya stabil, mampu melawan inflasi, dan negara punya kebebasan untuk mengalirkan modal. Walaupun nggak selamanya juga, kondisi mata uang ini mencerminkan kondisi ekonomi negara seperti supply demand barang dan jasa yang sesungguhnya. Karena selain ditentuin sama kondisi kebutuhan perekonomian yang real, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kayak spekulasi dan politik. Salah satu researcher kripto, Tasya namanya, yang menurut kita gokil POV-nya, pernah bilang kalau exchange rate model bisa jadi salah satu cara valuasi token. Exchange rate ini tuh maksudnya untuk bandingin nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan kata lain, ngebandingin nilai mata uang blockchain satu dengan blockchain lainnya. Contoh nih, ETH dibandingin sama SOL. Nah, ETH itu akan terapresiasi dibanding SOL kalau seandainya ada 3 kondisi terjadi. Yang pertama, pertumbuhan GDP ETH lebih cepat dari SOL. Yang kedua, suplai uangnya SOL tumbuh lebih cepat daripada suplai uangnya ETH. Nah, yang ketiga, peredaran uang SOL tumbuh lebih cepat daripada peredaran uang ETH. GDP dalam cryptoverse ini memang masih rancu sih ya. Tapi term GDP ini bisa diartiin dengan pertumbuhan jumlah transaksi, terus juga pertumbuhan pengguna wallet yang kita anggap sebagai pertumbuhan populasi, dan juga bisa dilihat dari pertumbuhan TVL, total value lock, yang bisa diartikan sebagai pertumbuhan dalam sektor keuangan. Gak cuma itu, developer activity pun bisa jadi sinyal economic expansion dari suatu blockchain. Kalau di dunia non-kripto, ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dijalanin pemerintah kan buat menjaga kestabilan mata uang dan ekonominya. Nah, di kripto juga ada nih. Kalau di kripto itu ada biaya transaksi yang terprogram ke dalam setiap aktivitas ekonomi di platform yang biasa tuh dipakai untuk token burn, terus juga kayak grant, yang fungsinya tuh untuk menjaga nilai tukar token ini tetap stabil dalam jangka panjang. Yes, tapi karena kripto ini masih belum diakui sebagai alat pertukaran yang sah sama regulasi negara, jadi nilainya juga masih bergantung sama inflow dan outflow ke fiat currency. Kita ambil contoh, waktu tahun 2021 lalu, The Fed printing money dalam jumlah besar buat stimulus COVID, di mana kenaikan supply dolar ini juga bikin kenaikan harga aset kripto.
Well, theoretically speaking, makin banyak inflow dari fiat currency ke crypto world, makin tinggi value suatu token. Sebaliknya, kalau investor mau belanja kripto mereka ke dolar, ya bakalan terjadi outflow yang menyebabkan harga token turun. Nah, selain itu, teman-teman juga harus ingat kalau blockchain ini punya kelemahan yang bikin aktivitas ekonomi tadi tuh punya kemungkinan stuck. Contoh nih, Ethereum kita tahu cuma punya kapasitas 12-15 transaksi per detik. Apakah ini mampu untuk menampung pengguna dari seluruh dunia? Belum lagi kita ngomongin transaction fee-nya yang paling murah tuh $30 pada saat peak season. Kan nggak semua orang mampu dan mau ngeluarin duit sebanyak itu. Benar, ada ilustrasi menarik dari Hashib Qureshi, nggak tahu namanya bacanya bener atau enggak ya, yang menyamakan blockchain sama kota. Ethereum itu ibarat kota New York, kota paling terkenal, bank-bank terbesar di dunia ada di sana, banyak cukong-cukong juga, brand-brand besar juga pada ada di sana. Tapi kan nggak semua orang sanggup tinggal di New York dengan lifestyle-nya. Ethereum juga nih, Ethereum punya DeFi yang total value lock-nya itu gede banget. Ada banyak banget DAO yang diisi sama artis-artis dunia dan orang-orang yang punya influence. NFT yang paling rame aja yang dijual di jaringan Ethereum. Tapi ya mahal banget transaction fee yang dibayar. Belum lagi kadang harus ngantri dulu transaksinya. Yes, makanya ada beberapa solusi seperti sharding. Sharding ini bisa disamain kayak pembangunan gedung tinggi. Kalau lahan tanah di suatu kota udah mulai habis, orang mulai bangun gedung tinggi supaya aktivitas ekonomi yang dilakuin bisa lebih banyak. Sharding ini salah satu contoh solusi layer 2. Ada beberapa contoh lainnya tuh kayak ZK, Zero Knowledge, terus ada Validium, ada sidechain yang bakal kita bahas next time. Solusi yang kedua yaitu mindahin aktivitas ekonomi tadi ke kota baru. Kalau contoh tadi kan New York City ya, ada juga kota-kota lain di sekitar kayak LA, Chicago yang turut menghasilkan economic value. Bahkan tiap kota ini tuh punya budaya yang bikin mereka unik. Kalau di Cryptoverse, ada blockchain layer 1 lain kayak Solana, Avax, Phantom, dan lain-lain. Beberapa blockchain ini bisa berkomunikasi antar blockchain yang sering kita sebut juga dengan kemampuan interoperability. Misal dari Binance Smart Chain ke Ethereum. Ini bisa terjadi karena blockchain-blockchain ini mendukung EVM, Ethereum Virtual Machine, dan mendukung juga Solidity yang memudahkan user untuk keluar masuk dari Ethereum. Nah, balik lagi nih ke hipotesa di awal. Anjay, kalau pertumbuhan harga koin dipengaruhi sama pertumbuhan aktivitas ekonomi di dalam platform, berarti nantinya ada kemungkinan pertumbuhan harga Ethereum terbatas. Alasannya karena bakal lebih banyak aktivitas ekonomi yang dilakuin di luar Ethereum. Kayak di layer 2 Ethereum, bahkan di blockchain alternatif lainnya yang punya biaya transaksi yang lebih murah. Blockchain dengan kapasitas transaksi yang besar dan fee yang murah memang di satu sisi jadi poin plus untuk meningkatin adopsi penggunaannya ya. Pertanyaannya, apakah biaya transaksi yang user keluarkan ini bisa membuat ekonomi blockchain-nya berkelanjutan? Yang artinya bisa generate enough return untuk pemegang tokennya, untuk miner atau validator maupun untuk developer dari blockchain tersebut. Biar waktu yang menjawab ya. By the way, kalau seandainya nih, blockchain tadi diibaratkan negara, apakah blockchain ini bisa nge-ban user mereka seperti negara-negara lain yang berencana buat nge-ban Rusia? Yap, belakangan ini kan ada yang beredar kabar Swiss ikutan andil buat ngasih sanksi ke Rusia dengan cara nge-ban aset kripto yang dimiliki sama warga maupun bisnis-bisnis Rusia yang ada di Swiss. Padahal udah rahasia umum kalau Swiss ini punya kebijakan kerahasiaan yang ketat. Jadi banyak negara nggak bisa maksa Swiss buat balikin uang. Bahkan harus ada mutual agreement antar negara. Bisa jadi, Swiss ini menyetujui karena nggak mau dikucilkan sama banyak negara-negara yang udah kooperatif dalam mendukung sanksi ke Rusia. Ini jadi nimbulin pertanyaan buat para investor sebenarnya. Nah, pertanyaannya tuh, wah, Cryptoverse juga bisa diginiin nggak ya? Uangku aman nggak ya kalau dibiarin jangka panjang di blockchain? Bisa di-ban nggak ya? Kita ambil contoh jaringan Ethereum dengan konsensus protokol Proof of Work. Misalnya nih, ternyata rata-rata orang Rusia pakai Ethereum chain buat berkirim uang. Nah, seandainya kalau organisasi dunia mau minta Ethereum buat nge-ban penggunanya, bisa nggak ya? Kalau kita baca nih, di websitenya Ethereum, nggak ada satupun orang yang bisa memiliki atau ngontrol protokol Ethereum. Keputusan-keputusan yang diambil ya dari warga-warganya Ethereum. Kalau seandainya proposal nge-ban user-user Rusia nggak disetujuin, ya nggak bisa. Jadi satu-satunya cara untuk menangin vote ya harus ngeyakinin semua warga Ethereum. Mulai dari ETH holders, application users, tooling developers, node operators, EIP authors, miners atau validators, dan protokol developers. Cukup kompleks ya, tapi itu hanya berlaku di proof of work aja ya. Kalau di protokol proof of stake, pemegang kuasa untuk mengambil keputusan ya orang-orang yang punya token dalam jumlah terbanyak.
Balik lagi ke pertanyaan utama di awal. Koin mana yang punya prospek bagus? Menurut kita sih, kedepannya kita bakal ada di era multi-chain. Jadi memang koin-koin yang punya kapasitas yang besar, dipakai banyak orang, dan punya kemampuan untuk berkomunikasi sama blockchain lainnya, itu pasti punya nilai plus. Ibarat kalau di physical world, industri transportasi jadi salah satu penyumbang GDP terbesar. Nah, sama halnya nih, kayak cross-chain bridge yang menjadi media transfer informasi dari blockchain ke blockchain juga bakalan jadi valuable di Cryptoverse. Kalau menurut teman-teman gimana? Apa sih koin jagoanmu yang kira-kira bakal rame penggunaannya di masa mendatang? Please heal me, sir. Thanks for watching. See you next video. Dadah. Bye-bye.